Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa semua. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah singkat dari graf ya. Sejarah singkat dari graf. Oke. Sekarang kita akan mencoba membahas tentang sejarah singkat dari graf ya. Pada topik ini itu sebenarnya pendahuluan dari teori graf ya. Jadi pada tahun 1736 ya, melalui tulisannya Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Nah, kalau mahasiswa dan teman-teman mau tahu tentang masalah jembatan Königsberg, itu bisa di searching di Google ya. Nah, kurang lebih dari 100 tahun setelah akhirnya tulisan Euler tersebut, tidak ada perkembangan yang berarti tentang teori graf ya. Berapa tahun nih? 100 tahun ya sudah, tapi awal-awalnya tuh muncul 1736 tentang upaya masalah jembatan Königsberg gitu ya teman-teman semua. Nah, tahun 1847 itu Kirchhoff ya, G.R. Kirchhoff berhasil mengembangkannya dengan teori pohon. Nanti kita akan belajar tentang masalah pohon di teori graf ya. Jadi Euler sudah 100 tahun tidak berkembang, tapi di tahun 1847 itu Kirchhoff mulai mengembangkan dengan teori pohon gitu ya. Nah, itu teori Kirchhoff itu dikembangkan dalam persoalan jaringan listrik. Nah, kemudian berlanjut ke Cole itu 1821 sampai 1895 juga menggunakan konsep pohon untuk menjelaskan permasalahan kimia yaitu hidrokarbon. Jadi udah banyak ya, setelah Euler ada Kirchhoff, ada Cole gitu ya. Nah, pada masa Kirchhoff dan Cole ini juga telah lahir dua hal penting tentang teori graf. Salah satunya adalah konjektur 4 warna yang menyatakan bahwa untuk mewarnai sebuah atlas cukup dengan menggunakan 4 macam warna sedemikian sehingga setiap negara yang berbatasan akan memiliki warna yang berbeda. Nah, itu udah mulai masuk ke pewarnaan graf gitu ya. Nah, kemudian para ahli teori graf berkeyakinan bahwa orang yang pertama kali mengumpulkan masalah 4 warna itu A.F. Mobius, itu tahun 1790 sampai 1868. Dalam salah satu kuliahnya pada tahun 1840, 10 tahun kemudian ada lagi De Morgan itu 1806 sampai 1871 membahas masalah ini bersama dengan ahli matematika lainnya di kota London. Tulisan De Morgan ini dianggap sebagai referensi pertama yang berkenaan dengan masalah 4 warna yang menjadi sangat terkenal dengan setelah Cole mempublish pada tahun 1879 dalam Proceedings of the Royal Geographic Society ya di volume pertama. Nah, mulai pewarnaan itu mulai muncul gitu ya. Nah, hal-hal lain yang penting untuk dibicarakan sehubungan dengan perkembangan teori graf ada Sir W.R. Hamilton. Nah, ini juga terkenal. Nanti kita bahas pada tahun 1805 sampai 1865. Dia berhasil menemukan permainan yang kemudian dijual ke sebuah pabrik mainan di Dublin. Nah, permainan tersebut dibuat dari kayu berbentuk dodekahedron beraturan, yakni berupa sebuah polihedron dengan 12 muka dan 20 pojok. Tiap muka berbentuk sebuah pentagon beraturan dan tiap pojok berbentuk oleh 3 sisi berbeda. Tiap pojok dari dodekahedron tersebut dipasang dengan sebuah kotak terkenal seperti yang di London itu New York, Paris, dan lainnya. Masalah dengan permainan ini adalah kita diminta untuk mencari suatu rute melalui sisi-sisi dodekahedron sehingga tiap kotak dari 20 kotak itu dapat dilalui tepat satu kali. Itu nanti yang Hamilton itu ya. Nah, walaupun masalah ini pada saat sekarang ini dapat dikategorikan mudah, tetapi pada saat itu tidak ada seorang pun yang bisa menemukan syarat perlu dan cukup dari eksistensi rute yang dicari ya.
Jadi orang tuh berpikir terus sampai ketemu solusinya. Nah, kurang lebih setengah abad setelah Hamilton, aktivis dalam bidang teori graf dapat dikatakan relatif kecil. Pada tahun 1920-an, muncul kembali yang dipelopori oleh Koenig ya. Koenig berupaya mengumpulkan hasil-hasil pemikiran para ahli matematika tentang teori graf, termasuk hasil pemikirannya sendiri. Kemudian dikemasnya dalam bentuk buku yang diterbitkan pada tahun 1936. Buku tersebut dianggap sebagai buku pertama tentang teori graf ya. Nah, selanjutnya 30 tahun terakhir ini merupakan periode yang sangat intensif dalam aktivitas pengembangan teori graf murni maupun terapan. Sejumlah besar penelitian telah dilakukan, ribuan artikel telah diterbitkan, dan lusinan buku telah ditulis. Di antaranya orang-orang yang banyak berkecimpung adalah Claude Burr, Øystein Ore, Powell, Erston, William Schultze, dan Frank Herrer. Itu gimana bahasanya juga Ibu ini ya. Nah, itulah sedikit tentang perkembangan dari graf, sejarah singkat tentang graf. Nanti kita akan masuk kepada istilah-istilah pada graf, ada derajat, titik, dan seterusnya. Terima kasih mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune ini channel Yulianti Arisman.